نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan majelis ilmu kita yang berkaitan dengan salat kita, yang mana salatnya seorang muslim itu wajib untuk sesuai dengan salatnya hamba Allah yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu disaksikan oleh para sahabat, baik yang menyaksikan beliau salat di masjid atau yang di rumahnya, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua sifat yang nampak di masjid itu bisa diterapkan atau diambil hukum yang sama dengan sifat yang ada di dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah duduk di dalam salatnya ketika di rumahnya, akan tapi itu tidak pernah dilakukan di salat-salat yang wajib. Dan beliau juga pernah duduk ketika salat sallallahu alaihi wasallam di masjid, akan tapi itu di salat yang wajib. Maka untuk menjelaskan itu semua kita butuh penjelasan para ulama. Ya, beliau pernah salat sambil duduk di salat yang wajib di hadapan para sahabat, dan pernah juga salat sambil duduk di rumahnya. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya ada di kalamnya para ulama, kalamnya para fuqaha yang termaktub di kitab-kitab yang mereka tulis. Maka agar kita tidak menemui masalah dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau athar-athar para sahabat, kita perlu untuk merujuk kepada kitabnya para ulama yang mana mereka menukil fatwanya bukan hanya fatwa para sahabat, tapi juga fatwa para tabi'in dan juga fatwa para tabi'ut tabi'in. Nanti kita akan saksikan bahwasanya ada riwayat mengenai bacaan amin setelah waladhdallin. Hadis yang sama-sama bisa dijadikan hujjah. Yang satu mengisyaratkan bahwasannya makmum dan imam mengangkat suara ketika membaca amin setelah kalimah waladhdallin. Tapi hadis yang lain menyampaikan bahwasannya amin itu dilakukan dengan suara yang khafid, ya, suara yang munkhafid, suara yang dilirihkan. Lalu bagaimana untuk memahami asar-asar tersebut? Tentu tidak mungkin kita lakukan ijtihad. Pertama, kita bukan ahli hadis. Kita tidak mungkin merajihkan hadis yang satu dengan yang lain kecuali dengan petunjuk para ulama. Mungkin beberapa ulama menukilkan tentang perawi fulan bin fulan lemah. Tapi bisa jadi perawi yang dianggap lemah ini ternyata kuat menurut ulama yang lain. Maka tidak mudah untuk menghukumi sebuah hadis hanya karena ada nukilan tentang fulan bahwasanya perawi ini majhul. Majhul mungkin menurut dia, tapi ternyata menurut ulama yang lain bisa jadi ma'ruf. Ya. Maka jangan terburu-buru dalam menghukumi sebuah hadis sampai terang bagaimana hadis tersebut diamalkan di zaman generasi salaf. Ya.
Pengamalan terhadap hadis di generasi salaf, baik zaman para sahabat, baik zaman tabi'in, baik zaman tabi'ut tabi'in, itu kunci untuk meraba bagaimana hadis yang kita sangka dhaif, apakah memang dhaif betul atau tidak. Kan kita kemarin sudah sampaikan berkali-kali bahwa tujuan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihafal atau untuk diamalkan, untuk diamalkan, ya enggak? Bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dia. Maka amalan generasi salaf menentukan. Ya. Bisa jadi kita menyangka karena ada nukilan dari seorang ulama melemahkan salah satu periwayat hadis. Tapi seorang periwayat hadis yang lemah itu belum tentu lemah di semua hadisnya. Bisa jadi seorang periwayat hadis dihukumi lemah, tapi di hadis yang satu ini dia diterima persaksiannya. Mengapa? Karena sesuai dengan hadis yang sahih yang lain, atau banyak sesuai dengan amalan generasi sahabat, sesuai dengan amalan generasi tabi'in. Maka ilmu hadis itu bukan ilmu matematika, ya. Yang mana kita itu diajarkan untuk memahami sebuah hadis bagaikan ilmu matematika. 1 + 1 = 2. Sebuah hadis ada periwayat dhaif, hadisnya lemah. Lemah dilakukan maka bid'ah. Bid'ah maka kalau diyakini menjadi kafir. Kayak Islam bukan seperti itu, bukan agama matematika seperti itu. Ya. Dan tidak boleh seperti itu kan. Karena itu belum terjadi di generasi salaf yang seperti itu. Wa mawani'ut takfir, itu banyak. Hal-hal yang menghalangi seseorang dihukumi kafir itu banyak. Oleh karena itu, jangan sampai karena kejahilan kita kemudian kita mudah mengkafirkan orang, atau sebuah amalan hadisnya dhaif, ya. Kalau dhaif berarti tidak boleh diamal. Kalau diamalkan maka bid'ah. Pelakunya mubtadi'. Ini ilmu matematika. Ya. Itu tidak boleh diterapkan dalam Islam, tidak boleh seperti itu. Dan periwayat yang disampaikan oleh misalnya Al-Imam Fulan bin Fulan, Fulan dhaif, ya, itu belum tentu menurut ulama yang lain yang berada selevel dengan beliau dhaif juga belum tentu. Imam Malik banyak mendhaifkan periwayat yang dikuatkan oleh para imam yang lain. Imam Abu Hanifah pun sama, banyak melemahkan perawi hadis yang dikuatkan oleh ulama yang lain. Jadi ilmu tentang mendhaifkan seorang periwayat hadis itu bukan ilmu yang sederhana. Dan terlebih lagi dia bersembunyi di balik jangan taklid. Ya. Kamu tuh nggak boleh taklid karena hadis yang digunakan oleh Imam Ahmad misalnya itu ada di dalamnya periwayat yang lemah. Berdasarkan perkataan Imam Fulan bin Fulan dalam kitab ini bahwasanya perawi ini lemah. Ya. Dia sendiri berarti sudah taklid kepada penulis kitab tersebut tidak? Saya mau tanya. Iya kan? Dia melarang kita taklid kepada Imam Ahmad, dia sendiri taklid kepada penulis kitab tersebut yang mengatakan fulan lemah. Seorang muqallid melarang orang taklid, aneh. Ya. Ahlu taklid melarang orang lain taklid. Ahlu taklid, kita semua di zaman ini ahlu taklid. Kalau ada yang menyangka dirinya tidak taklid, kadzab, dusta. Ya. Kita kembali langsung ke hadis taib. Bagaimana Anda menghukumi hadis? Hadis ini sahih menurut Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, hadza huwa taqlid. Ini ainut taqlid, ini inti dari taqlid. Anda mensahihkan tasihnya Al-Albani rahimahullahu taala. Atau mensahihkan tadhifnya imam yang lain. Ya. Hadis ini lemah karena dikatakan oleh Imam Fulan ada perawi ini lemah. Lah itulah taqlid. Itu yang kita lakukan. Kita mengikuti hadis yang dikuatkan Imam Ahmad dan hadis yang dilemahkan Imam Ahmad. Apa bedanya? Anda mengikuti hadis yang dikuatkan Imam Al-Albani dan yang dilemahkan beliau rahimahullah ta'ala. Kami mengikuti hadis yang dikuatkan oleh Ahmad dan dilemahkan oleh Ahmad. Apa bedanya? Sama persis. Tapi yang satu menuduh kita muqallid, yang satu merasa dirinya mujtahid. Ya, itu fitnah. Itu fitnah, musibah. Dia tidak tahu siapa dirinya, dia tidak tahu apa yang dilakukan, tapi berani menilai orang lain melakukan sebuah kesalahan. Tidak ada di zaman sekarang, nggak ada orang nggak taklid, nggak ada. Mujtahid mutlak nggak ada. Bahkan seorang mujtahid sekelas Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan kami mengikuti Imam Ahmad secara usul. Tetap saja beliau taklid kepada Imam Ahmad secara usul.
Coba kalau ada mujtahid langsung kembali ke Quran dan Sunnah, saya mau lihat kitab usul fikihnya dia ada enggak? Coba. Kalau ada dia berarti mujtahid betul. Kitab usul fikih lagi-lagi ngajarnya Waraqat, lagi-lagi Juwaini Syafi'i. Ya enggak? Atau kitab usul fikih apa lagi? Lagi-lagi kembali kepada ulama Hambali. Nggak akan lepas dari taklid umat ini. Kita jaraknya jauh sekali kok dengan Nabi Muhammad SAW. Pasti ngikuti ulama sebelum kita. Itulah yang namanya taklid. Lah kalau sama-sama taklid, maka boleh kami memilih orang yang layak untuk diikuti. Ya, orang yang layak untuk digunakan fatwanya. Karena kita bukan mufti, kita tidak ahli dalam berfatwa. Ini musibah di generasi sekarang itu demam fatwa. Demam fatwa itu merasa dirinya ahli fatwa. Karena apa? Karena kalau pengajian yang datang orang satu masjid penuh 10.000, 20.000, dia merasa manusia sudah memuliakan dia, maka dia boleh berfatwa dengan kalimat menurut saya, ya, atau pendapat yang kuat menurut kami. Itu bukan perkara ringan. Yang bisa ngomong seperti itu adalah para mujtahidin, para ahli ijtihad. Ya. Apalagi masalahnya masalah udah klasik, ya, masalah yang sudah lama sekali, usianya 1000 tahun, masih aja diungkit ke zaman sekarang seakan-akan itu masalah yang baru. Kemudian ditampakkan masyarakat bahwasanya perkataan dia adalah yang paling kuat. Ini khata' kabir, ya, ini kesalahan fatal. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin bertanya dulu kepada para hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan dalam kehidupan antum semua di dunia dan di akhirat nanti. Karena menyebarkan ilmu itu merupakan wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan emas maupun perak ketika wafat, tapi meninggalkan ilmu. Maka mereka yang mau berkorban, masya Allah, hujan-hujanan, ya, dingin dan lain sebagainya, antum sudah melakukan sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diambil darinya hukum-hukum, diambil darinya pelajaran, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah ilmunya. Ya. Sedangkan orang berebut apa? Sandalnya, jubahnya, rambutnya, ya, tembok kamarnya, ya, dan lain sebagainya, macam-macam. Loh, memangnya nggak boleh? Taib, mereka punya beberapa dalil. Akan tetapi yang disepakati sibuknya seseorang mencari rambut Nabi dengan sibuknya seseorang mencari ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi, mana yang diamalkan oleh sahabat, mana yang diamalkan oleh tabi'in, dan mana yang diamalkan oleh tabi'ut tabi'in. Sibuk mencari rambut apa sibuk mencari ilmu? Ya, mereka generasi salaf lebih tahu, anggap masalahnya khilafiyah. Anggaplah khilafiyah. Ya. Ini ada dalilnya, ya wis, anggap dalilnya sahih wis. Ya. Dalilnya benar. Anda tabaruk dengan rambut Nabi boleh, tabaruk dengan jubah Nabi boleh, dan lain sebagainya. Ya, taib. Dalil Anda sahih misalnya. Pertanyaan saya, kesibukan Anda mencari tongkat Nabi, mencari rambut Nabi, mencari bajunya Nabi, apakah kesibukan itu dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in apa tidak? Itu dia masalahnya. Kalau mereka generasi terbaik sibuknya urusan tabarruk, maka kita akan mengikuti mereka. Tapi karena generasi salaf sibuknya tentang ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita akan sibuk dengan itu. Ya. Kalau Anda memilih kesibukan yang tidak dilakukan oleh generasi salaf, maka tanggung sendiri. Ya. Tanggung sendiri kebodohan yang Anda miliki suatu hari nanti, kejahilan yang Anda miliki suatu hari nanti. Munculnya gerakan-gerakan takfir, ya Anda, gerakan-gerakan seperti Syiah, kemudian macam-macam Rafidhah dari Syiah juga. Ya. Munculnya aliran menyimpang itu dari mana? Ya tadi.
Sibuk mencari sesuatu yang para ulama generasi salaf tidak sibuk di situ. Ya. Mereka sibuk mencari sesuatu yang para ulama salaf tidak sibuk di situ. Akhirnya yang penting justru tidak dicari. Jadilah mereka kelompok-kelompok yang menyimpang, ya. Kelompok-kelompok yang jauh dari para ulama dan lain sebagainya. Di dalam masjid zikir bareng dengan para biksu, kan? Apa? Cari keberkahannya doa hamba Allah katanya. Mereka selalu berdalil dengan rububiyah. Ya orang Buddha kan juga hamba Allah, ya benar. Anggar kayak caranya benar. Semua di dunia ini mau yang kafir mau yang muslim semuanya hamba. Itu bicara tentang rububiyah. Tapi surat Al-Fatihah bukan hanya masalah Rabb tapi masalah lillahnya. Masalah uluhiyahnya. Dia berdoa kepada Allah, iya, tapi dia juga berdoa kepada Dewi Kuan Im. Dia juga berdoa kepada Sun Gokong. Ya enggak? Ini bukan dia hamba Allah tapi dia musyrik. Nah, itu karena sibuk belajar sesuatu yang para generasi salaf tidak sibuk di situ. Ya. Sibuk mengambil waktu tentang Islam, tapi para ulama salaf tidak sibuk di situ. Sibuk zikiran sampai 3.000 katanya, ya 10.000. Semakin banyak salawatnya misalnya. Salawat masyru' enggak ada khilaf. Ya. 10.000, 20.000, 30.000. Tapi apakah hidup kita ketika membaca salawat selama 100.000 kali misalnya, itu bisa menggantikan pemahaman kita terhadap sebuah ayat apa tidak kira-kira? Hukumnya dikandung halal, haram, wajib, mubah, apakah bisa diganti dengan cukup berzikir 100.000 atau 200.000 kali? Kan tidak bisa. Bersolawat tetap, tapi belajar juga jangan ditinggalkan. Ya, majelis ilmu maunya yang isinya ketawa-tawa aja, ya ngakak-ngakak. No sisan anak biduane kurang rame apa coba? Ya, bukan hanya majelis ilmunya isinya ngakak-ngakak, sisan biduane teka nang ngono sisan. Ya, orang mung teka dengan mic orjene durupna listriknya coplokna sisan, wis konser. Loh, memangnya musik haram? Musik itu boleh datang. Ya, stoyep wis boleh wis, anggap aja boleh. Anggap boleh. Saya mau tanya. Para sahabat tabi'ut tabi'in, mereka itu sibuknya apa waktu dulu kira-kira? Ya. Sibuknya bikin grup band, ya. Ada enggak sahabat bikin boy band? Ya. Marawisan. Sibuknya mereka, kalau mereka sibuknya itu berarti Anda yang benar, saya yang salah. Ya. Maka carilah sumber-sumber para sahabat tabi'ut tabi'in ini, mereka sibuknya apa? Sibuknya rihlah, ya, melakukan perjalanan. Bukan rihlahnya kita ya. Bukan rihlahnya kita. Tapi rihlahnya para sahabat itu mencari, mengumpulkan fatwa yang dipegang sahabat yang lain. Ya. Dan kebanyakan sahabat itu berada di kota Madinah. Ya. Para tabi'in sibuknya apa sih? Sibuknya mengumpulkan fatwa para sahabat. Bukan bikin boy band, grup band, macam-macam. Ya. Les piano, mana? Sekolah Islam anak pelajaran les piano kayak heran saya. Heran. Jakarta tuh banyak, ya sekolahnya Islam, ya. Tapi ekskulnya piano, bingung. Apa dia udah kehabisan sumber buat ngajari agama Islam apa ya? Kok sampai nggak ada yang lain, menari, main musik. Emangnya haram? Ya anggap ya orang haram. Cuman ya itu tadi, apakah generasi salaf sibuk dengan itu? Dulu nggak ada alat musik, cari siapa? Kalau nggak ada alat musik, buat apa Nabi SAW mengomentari tentang al-ma'azif? Ya. Karena ada, ya, karena ada. Baik, kita lanjutkan. Berapa jumlah tasydid dalam surat Al-Fatihah? Berapa? 11.
Sekarang kita hitung. Wingi hitung-hitung salah ya. Baik. Siapa yang mau ngitung sama? Ayo jumlah tasdid surat Al-Fatihah berapa? 11. Siapa yang mau ngitung? Ayo. Siapa yang mau sukarela jadi relawan? Ya. Relawan itu bukan hanya yang turun ke tempat bencana alam, ya. Relawan itu juga para tulabul ilmi. Tulabul ilmi itu relawan. Mereka bukan hanya menyelamatkan nyawa, menyelamatkan akidah generasi, menyelamatkan ibadahnya sebuah umat, ya. Jadi ya ini dulu ramai ya, dulu itu ramai. Relawan itu selalu identik dengan turun ke yang banjir, ya, kemudian pakai sepatu boot, nolong orang, ya. Dan bahkan banyak kaum muslimin yang sibuk dengan itu tapi betul-betul tidak pernah belajar dengan ilmu, betul-betul jauh dari ilmu, ya. Baca Qur'annya tidak pernah diperbaiki, majelis ilmu dia tinggal. Fokusnya cuma itu, turun ke pelosok-pelosok menolong kaum muslimin. Bukan berarti nggak boleh, justru itu disyariatkan, ya. Tapi ketika bencananya sudah berakhir, balik lagi dong, ya, balik lagi ke majelis ilmu, balik lagi menjadi relawan yang sebenarnya. Relawan yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya untuk menyebarkan ilmu. Untuk menyebarkan ilmu tentu harus berilmu dulu, ya, aktif menyebarkan pengajian tapi dirinya nggak mau belajar, nggak bermasalah. Ini yang sering dikomentari siapa, Ustadz Yazid, ya, hafizahullah taala. Panitia kajian itu ngaji juga, bukan cuma ngatur jalan, saya menggotongi motor, ya. Iya, motornya wong digotongi. Panitia kajian itu juga harus belajar. Jadi jangan merasa kita sudah nge-share pengajian berarti kita sudah cukup tugasnya. Tidak, semua orang wajib untuk belajar, ya. Mau kembali lagi, mana relawannya yang mau ngitung tasdid? Masya Allah, ini relawan nih. Nggak usah pakai baju SAR, tetap aja antum relawan. Nanti bikin seragam kayaknya bagus ya. Seragam relawan dakwah, relawan ilmu, masya Allah. Fadhal. Tasdid yang pertama, lillah, Rabbil, naam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Middin, iya, naam, Nasiratal Mustaqim, Siratal ladzina, naam, alaihim kok di situ. Sit. Siratal ladzina ini 9. Siratal ladzina berarti kurang berapa? Kurang 2. Ki sing liyane keder. Ki sing loro ndi maning goleti ora ketemu. Waladhalin itu 2, ya. Waladhalin itu 2. Waladdo 1, linnya 2. Ya, jadi jumlahnya berapa? 11. Sesama relawan, ya, jangan keder, jangan keder. Baik. Kemarin kita sampaikan, ya, kalau bicara tentang tasdid berarti kita bicara tentang ada sebuah ilmu, ya, dalam qiraah yang diambil dari ilmu tentang aswat, ilmu tentang suara. Ya, namanya apa istilahnya? Nabr, ya. Nabr itu ilmu suara, ilmu suara. Dia bukan berkaitan dengan ilmu tajwid, enggak. Dia ilmu suara, yaitu menaikkan suara dan menurunkannya. Ilmu suara ini digunakan untuk keperluan, ya. Kalau tidak dipakai ilmu nabernya, maka akan menyebabkan bacaan seseorang mengalami lahan. Lahan itu kesalahan, ya, kesalahan. Apakah semua yang tasdid? Tidak semua yang tasdid, tidak semua yang tasdid. Tapi ada beberapa yang butuh dinaber. Jadi ilmu naber itu digunakan karena ada kebutuhan, ada kebutuhan. Contohnya di ayat apa? Iya, ya. Iyyaka na'budu wa iya itu
di ayun seperti itu ya, namanya nabar. Itu kenapa penting? Kenapa kita nabar? Ya kok tasdid yang lain tidak? Ya karena ada keperluan. Keperluannya apa? Kan kita sampaikan. Kalau tidak dinabar hasilnya bagaimana? Iya, karena ya antum tahu makhrajnya ya itu di langit-langit mulut. Itu kalau tidak di ayun pakai suara dari sini, dia akan cenderung naik ke hidung, Nah, dan harful ya termasuk huruf yang keluar dari mana? Halqi, lisan atau khayshum. Antum makharij ini tempat keluarnya suara secara umum ada berapa bagian? 3. Keluar dari telinga nggak mungkin. Biyen sing kae sih, sing Susan bisa ngomong sih. Antum ngalami boleh sing boneka cilik Susan kae lho. Ya. Ki ngomongnya liwat ndi kowe? Suarane metu sing ndi kowe? Wonge kan meneng. Ya kan? Malah madepe maring kowe Susane ya. Ki ngomongnya liwat ndi? Liwat kuping, mata, gitu. Ya gue PR antum wis. Aku ya orang ngerti mulai itu kayak kena PR antum. Kadang dosen tuh kayak gitu, tapi saya bukan dosennya. Dosen kayak gue, anggur orang ngerti PR, ya tugas buat kalian. Kau harus jadi tugas, nggak dikumpulan dosennya melu maca. Oh iya bagus. Baik. Apa tadi? Oh iya, kenapa? Alasannya apa? Tadi masuk ke khayshum, ya itu termasuk huruf lisan, huruful lisan ya, halqi tenggorokan, lisan itu mulut, khayshum itu hidung. Yang huruf yang keluar dari khayshum ada berapa? Cuma 2, mim dan nun. Dan huruf lain yang terkena efek mim dan nun ya, pada dasarnya tetap mim dan nun ya. Kalau mim dan nun sempurna ya memang mim dan nun, tapi ada yang terkena efek mim dan nun ya. Ada idgham bi gunna, ada ikhfa dan lain sebagainya. Antum nanti akan belajar di ilmu tajwid. Dengan siapa? Enggak tahu. Antum belajar sendiri ya. Bisa enggak belajar tajwid pakai kitab? Antum ini kan ramai ya, saya tuh. Jadi orang-orang ada daurah ilmu tajwid gitu, dia datang beli kitabnya, kemudian dipelajari, hafal ngelotok. Bahkan tiap halaman di halaman sekian tentang ini dia hafal betul. Kira-kira dengan model seperti itu dia bisa membuat tilawahnya menjadi bagus enggak kira-kira? Enggak. Belum cukup ya, belum cukup. Karena ilmu tajwid itu ilmu praktek ya. Ibaratnya antum agar belajar ilmu tajwid, antum ke bocah STM ya. STM jurusannya apa sih? Prakteknya kan jurusannya apa, Pak? Mesin ya. Urusannya pasang copot maning ya. Ilmu tajwid begitu ya. Antum merasakan mekanisme keluarnya suara dan titik yang ditekan oleh lidah ya, titik yang ditekan atau titik yang lidah itu nempel ya. Nempelnya di sebelah mana, titik lidah akan menempel. Maka itu butuh talaqi ya, bukan dengan ngapalkan kitab. Dan saya ketemu orang banyak sekali, setiap ingin belajar tajwid kitabnya dibawa kemana-mana ya. Kemudian hafal lagi isinya. Dia nyebutkan huruf ikhfa sekian, cuas ya. Rokhawah ini, bainiyah ini, ya, syiddah ini. Begitu praktek, zong. Ya. Semua ilmu yang dia punya itu dipraktekkan sama sekali nggak ada. Ya masa orang belajar teknik mesin pakainya buku, kan nggak mungkin. Ya kan, nyekel openg orang tahu. Ya. Orang mungkin ngunci Inggris orang ngerti, buka bengkel mungkin enggak mungkin. Nah itu di Indonesia banyak itu ya. Ilmu tajwidnya dia itu ilmunya dari kitab, kemudian buka majelis tahsin tilawah Quran. Gue ajib maning gue itu persis ya, bocah STM kemudian tapi orang tahu nyekel baut, orang tahu nyekel drayer, orang tahu nyekel kunci Inggris, ngemek oli orang tahu ya, tapi buka bengkel ya kan. Ajib ya, nggak bisa ya. Dia harus praktek, dia harus merasakan mekanisme kerjanya tenggorokan, mulut seperti apa, lidah seperti apa, hidung seperti apa ya. Jadi ilmu tilawah itu ilmu praktek. Nabar kira-kira seperti itu ya. Maka untuk menyempurnakan tasdidat
dalam surat Al-Fatihah, untuk kesempurnaannya seseorang harus bagus ilmu nabernya juga ya. Kalaupun tidak digunakan bagaimana? Akan terjadi lahan. Lahan itu kesalahan, tapi kesalahan yang khafi, yang tidak merubah makna, maka tidak membatalkan. Jadi ilmu naber menyempurnakan bacaan. Tentu bacaannya semakin sempurna, maka pahalanya pun semakin baik. Dan kita kemarin sudah sampaikan kenapa Al-Fatihah dikatakan afdhalus surah. Kenapa surat Al-Fatihah dikatakan surat yang paling agung, yang terbaik, yang paling afdal. Mengapa? Ya, dinukil di situ berkata Imam Fulan, wis deling naya wingi dibiasakan siji-siji. Antum sepekan sekali ngapalkan perkataan Imam Fulan, sepekan sekali ngapalkan perkataan, lama-lama jadi ulama antum. Ya. Berkata Syekh Fulan, berkata Imam Fulan. Antum terbiasa menukil sebuah ilmu dari pemiliknya. Azmul ilmi ila qailiha barakah ya. Menisbatkan ilmu, azmul ilmi kepada qailiha, kepada pemiliknya ya, atau qailihi barakah, di situ terdapat keberkahan. Insyaallah ilmu antum justru nambah. Ya. Tapi orang yang enggak mau menisbatkan, jadi dapat ilmu, itu perangasannya oleh nemu dewek. Ya, oleh nemu dewek, nyatet dewek, menyampaikan kepada orang, tidak disampaikan siapa orang yang mengatakan sebenarnya atau orang pemilik perkataan tersebut itu siapa. Ya, orang yang seperti ini cenderung nanti ilmunya akan stagnan, sulit untuk berkembang. Lagi-lagi seperti itu, lagi-lagi seperti itu. Ya. Tapi justru orang yang rutin atau rajin dan teliti, ketika ada perkataan ulama, dinukil siapa yang berbicara, maka dia sudah memiliki hubungan dengan ulama salaf tersebut. Padahal orang tahu kenal, ya. Tapi nukilan dia menyebabkan ada ikatan yang namanya barokah, ikatan yang namanya berkah, ya. Antum memiliki ikatan dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, padahal ketemunya orang tahu, ya. Ada antum ibadahnya juga jauh dari beliau, ilmunya jauh, ya. Tapi jadi punya hubungan dengan beliau, senang dah? Tentu bahagiakan. Antum punya teman soleh saja senang, tapi tidak datang hari ini. Ya nggak datang kan? Ya. Tapi bukan itu Pak Soleh, ya. Teman Pak Soleh. Kalau ini teman yang soleh, ya. Teman yang soleh. Antum teman yang soleh aja senang. Ya enggak ada apa-apa, pengen diskusi, pengennya ngobrol dan lain sebagainya. Antum tenang duduk dengan dia, nyaman duduk dengan dia. Apalagi antum bisa memiliki hubungan dengan orang-orang dari generasi salaf. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum punya hubungan dengan beliau jadinya. Meskipun tidak bisa ngobrol dan lain sebagainya. Hubungannya apa? Ilmu. Keberkahan ilmunya. Jadilah sanad keilmuan yang menghasilkan keberkahan dalam hidup kita. Dieling-eling gampang, disampaikan nyaman, diamalkan jadi mudah. Dan termasuk salah satu yang menyebabkan susahnya kita beramal dengan perkataan ulama salaf, karena tadi kita pengennya cuma ambil intinya saja. Ngomongnya apa? Inti pembicaraan, bukan inti pembicaraan. Yang pertama yang berbicara dulu siapa? Ya, karena itu penting. Itulah bedanya umat Islam. Ya, menisbatkan ilmu kepada pemiliknya. Di zaman para sahabat tidak ada. Zaman para sahabat tidak ada seperti itu. Ada dapat ilmu langsung disampaikan. Kenapa? Karena paling dari sahabat yang lain, sahabat yang satu dengan sahabat yang lain sama aja. Ya. Tapi ketika era sahabat sudah berakhir, dan ini ada di kitab-kitab hadis, disinilah mulai sanad dipertanyakan. Ya. Ketika banyak manusia berdusta, ketika banyak manusia berpura-pura, ya. Dinukilkan dari salah satunya adalah Al-Imam Muhammad ibn Sirin, ya, rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dahulu enggak ada orang tanya, antum kalau ngomong ini sumbernya dari mana enggak? Karena para sahabat semua. Tapi di zaman kita sekarang saya tanya, kamu berkata itu sumbernya dari mana? Ya. Nah, kalau kita mengikuti jejak generasi salaf, biasakan punya ilmu, sampaikan sumbernya.
Ini berasal dari ini, berasal dari ini, berasal dari ini. Jadi terbukti ya, ketika seseorang menyampaikan ilmu, kemudian ternyata sumbernya dari apa? Kitab seorang Syi'i. Ya enggak? Awalnya dia enggak nyebutkan. Ya kan? Awalnya dia enggak nyebutkan. Dia sembunyikan itu. Ya, dia katakan ini berkata ulama. Ini dia sebutkan kata ulama aja. Setelah dikorek-korek, ya bukti secara online sudah bertebaran, baru dia ngomong kitabnya namanya apa. Itu pun awalnya nyebutnya salah. Ya. Ya, bilangnya mirwat. Setelah dikoreksi dia ganti muruj. Ya. Berarti dia masih belajar dengan para netizen ya. Dia masih banyak belajar dengan para netizen. Dia baca kitabnya aja salah. Tapi kemudian dikoreksi, ya tayyiblah. Koreksi bacaan enggak apa-apa. Tapi perbuatan seperti itulah yang menghancurkan umat Islam. Umat Islam itu cirinya isnad. Cirinya silsilah keilmuan. Ya, cirinya sanad. Itu umat Islam. Di zaman generasi salaf itu kebanggaan. Ketika antum bisa menisbatkan sebuah perkataan, menisbatkan sebuah ilmu kepada pemilik perkataan tersebut, barokah. Dan itulah menyebabkan para ulama menjadi para ulama. Bukan karena kecerdasan, bukan, tapi karena menghormati dan menghargai siapa yang berkata, siapa yang menyampaikan ilmu, siapa yang sudah susah payah mengumpulkan itu semua. Ya, maka kami nasihatkan, biasakan. Kita ulangi lagi. Mengapa surat Al-Fatihah disebut surat yang paling afdal, surat yang paling utama, yang paling agung? Silakan yang mau jawab. Mengapa? Fadhal. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dongakna beliau, rahimahullahu taala. Baik. Nah, surat Al-Fatihah surat yang paling afdal ya. Antum ini apa? Ngemong angger jelasna ke ngomong sing pandai jelasna. Jadi pertanyaannya diulang ya, pertanyaan diulang. Mengapa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling afdal, surat yang paling agung? Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung karena ini. Dan itu adalah perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Atau di awal berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasannya surat Al-Fatihah ini surat yang mengumpulkan seluruh makna Al-Quran, sehingga dia adalah surat yang paling afdal. Karena setiap surat itu memiliki kandungannya masing-masing. Kalau dikumpulkan jadi satu, maka menjadi sempurna. Itu semua ada di dalam surat Al-Fatihah. Baik. Dan hubungan antara di ayat yang pertama di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat yang paling afdal ya. Dan ayat pertama itu juga ayat yang sangat penting. Ya, kenapa diletakkan di yang pertama? Ya. Kemarin kita sudah singgung antara di situ ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah pada kalimat Rabbul Alamin, tauhid uluhiyah pada kalimat lillah ya. Lamnya itu litamlik ya. Lamnya itu untuk kekhususan takhsis. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang diucapkan, tapi dipraktikannya susah. Kita seringnya kalau sukses, ya alhamdulillah, aku tahu wongnya gelem tangi esuk. Ya, termasuk memuji diri sendiri. Ya dah. Alhamdulillah. Mulanya antum sering tahajud ke. Nah, kan. Dia seakan-akan memuji diri sendiri karena dia suka bangun malam. Lah memangnya enggak suka bangun malam enggak boleh sukses? Ya boleh-boleh juga. Ya. Jadi itu semua alhamdulillah, taufik minallah ya. Katakan itu sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama surat Al-Fatihah. Ini ayat yang penting, mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Apa hubungannya? Kok jadi satu di situ di ayat yang pertama? Ya. Di ayat pertama menjadi satu, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah di sana. Apa alasannya? Alasannya apa? Karena sudah jelaskan. Cuman antum terlalu menikmati jadinya kelalen.
Apa hubungannya? Antum bisa bedakan dulu makna Rabb dan ilah. Nanti ketemu hubungannya. Nanti hubungannya ketemu. Ayo. Selak subuh nggak? Silakan. Pak Ahmad, fadhal. Berarti perbuatan Allah kepada kita, perbuatan Khalik kepada makhluk ya. Di sini namanya tauhid rububiyah. Tayyib, kemudian lanjutkan. Berarti hubungannya apa? Mengapa kita hanya menyembah kepada Allah saja? Mengapa kita hanya memuji Allah saja? Alasannya apa? Iya, betul. Karena perbuatan-perbuatan Allah tersebut kepada kita itu tidak bisa dilakukan oleh selainnya. Ya. Karena itulah kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan hanya Allah, memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala, memberi kesehatan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan terus mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya dilalatul iltizam, ya. Seharusnya itu iltizam itu maknanya seharusnya. Kalau Anda mengakui bahwa saya menciptakan Anda Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih sehat Allah Subhanahu wa taala, berarti kemana harus berterima kasih? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah itu hasil dari tauhid rububiyah. Kalau rububiyahnya sudah betul, seharusnya ya, tauhid uluhiyahnya juga bagus. Oleh karena itu dicelalah orang yang mengaku mentauhidkan Allah secara rububiyah, tapi secara uluhiyah dia tidak hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasihnya kemana? Kepada keris, ya. Terima kasihnya kepada Nyi bangsane Roro Kidul kowe lah. Ya, Roro Jonggrang, Rantam Sari. Roro Jonggrang dudu ya. Dudu ya. Ya, Nyi Pelet, ya, Grandong. Florong bahasanya, ya. Akhirnya berterima kasihnya kepada mereka, ya, atau kepada manusia. Aku ora ditulungi kae, ya kan, dan lain sebagainya. Enggak, kalau bukan ditolong Allah, ya. Karena yang menggerakkan si kae juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang kita anggap nolong kita itu kan punya hati. Ya, dia bisa nolong, bisa tidak. Dia bisa bantu, bisa tidak. Ya. Alhamdulillah dua anak ngopeni nemen karo wong tua ndak. Karena Allah yang menggerakkan hatinya. Berapa banyak anak sing urusan be ora karo wong tuane, pirang-pirang nemen. Ya kan? Jadi ketika punya anak ngopeni wong tua, ketahuilah itu sebenarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang manusia tidak pandai berterima kasih. Ya, tidak pandai bersyukur. Bukan tidak bersyukur tapi salah, ya. Bersyukurnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kepada manusia tersebut kita harus berterima kasih. Nah, ini juga kebalik juga nih, karena dia tauhidnya terlalu kokoh, ya, terlalu kokoh gitu ya maksudnya, ya kokoh aja, nggak ada terlalu, ya. Iya, semua ini dari Allah, ente ke orang bermanfaat sama sekali kepada saya. Nah, ini berlebihan juga. Ana wong nulung sukron be ora, ya, ditulungi jazakallahu khair be ora gelem jare kita sing Allah kabeh, ente ke makhluk kabeh, ya. Ya, juga ada yang seperti itu, ya. Jadi kepada manusia secara hablum minan nas istilahnya, ya. Hubungan dengan manusia kita bersyukur kepada dia, maksudnya berterima kasih. Tapi secara hati, secara adab, ya. Secara adab dalam hati kita meyakini bahwa ini semua adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara keyakinan, secara akidah, ini semua perbuatan yang terjadi dalam hidup kita ini adalah aslinya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebabnya melalui fulan, sebabnya melalui fulana, ya. Dan kita wajib untuk berterima kasih kepada makhluk-makhluk yang sudah menjadi wasilah kebaikan Allah kepada kita, ya. Jangan merasa makhluk apa, ya. Ini semua
hamba Allah kemudian seperti itu, bersikap sombong dan lain sebagainya. Taib. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita, ya, memberi aturan. Ya, Allah mengatur hidup kita berarti memberi aturan ndak? Antum ana sing mengingu kewan belah nang omah. Iwak-iwak ana sing ngingu iwak. Ya, ngingu apa wis? Antum kan punya aturan. Ya ndak? Manuk ya jam segini dikasih makan. Ya ndak? Jam segini enggak boleh makan. Ini aturan bukan? Aturan. Seminggu sekali dikasih apa? Kelabang apa dikasih coro apa? Ya. Aturan bukan? Aturan. Ya. Kenapa sih diatur seperti itu? Ben iwaknya apa? Ben iwaknya gede, sehat, ya ndak? Cantik, bagus. Maka ketahuilah syariat Allah Subhanahu wa taala itu semua kira-kira konsep sederhananya kayak gitu. Ya. Kita diperintah ini, kita diperintah itu. Berapa banyak sih ini orang-orang yang sampai saking jahilnya ya. Sholat malam itu dijadikan terapi kesehatan. Dulu rame tuh, ya, di Jawa sana rame, pengikutnya orang ratusan. Jadi jam 1 malam kumpul, Pak. Jam 1 malam kumpul di, ya kayak di balai desa gitu, peteng-petengan, ya, sholat engko rukuke suwe nemen, nanti boyoke pada lara, ya, kok rasa panas dan lain sebagainya. Nanti juga sujudnya lama banget, ya. Lah itu nanti orangnya sambil keliling gitu. Ya, keliling kemudian sambil cerita. Jadi wong pada sholat dheweke ora. Ya. Dheweke sing ngumpulna. Wong pada ruku dia cerita, wong pada sujud dia cerita. Ya, cerita tentang keagungan Allah dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian berefek kepada kesehatan. Ya nasi model kayak gue ya. Tapi paling tidak ini cuma sedikit dari faidah atau hikmah salat malam berkaitan dengan kesehatan. Tapi itu bukan tujuan kita. Tapi kalau kita dapat itu alhamdulillah gitu ya. Intinya semua syariat Allah, perintahnya, larangannya itu sesuai dengan namanya al-muslih, ya. Allah itu zat yang ingin memperbaiki hidup ciptaannya. Persis seperti antum ngingu kewan. Ya. Antum kadang dikasih vitamin, kadang dikasih diatur, ya, jam sekian dijemur, jam sekian didusi. Itu tujuannya apa? Supaya bagus, ya. Kita pun diperintah itu semua, ya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ada sholat sunnahnya, ada rawatibnya, ya. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, ya. Ada diperintahkan untuk sebentar lagi menyembelih hewan kurban. Semua syariat itu kembalinya ke kita aslinya. Cuman kita itu dikiranya sedang berkorban. Tidak berkorban apa-apa. Kita itu sedang melakukan sesuatu yang maslahatnya kembali kepada diri kita sendiri. Cuman kita berpikirnya itu adalah melepaskan sendak. Ibadah yang kita lakukan ketika mengeluarkan harta sebenarnya sedang ngambil sesuatu. Antum sedekah secara fisik katone melepaskan harta, ya enggak? Tapi sebenarnya Anda mengambil sesuatu minimalnya, ya. Kalau di dunia tidak datang balasannya, antum sedang mengambil sesuatu untuk berlindung dari api neraka. Sebenarnya antum mengambil sesuatu. Enggak ada ibadah satupun dilakukan antum melepaskan sesuatu, itu enggak ada. Konsep ibadah itu pada asalnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh dikasih makan, tidak perlu dikasih uang. Ya, mana sedekah 5.000, 10.000, lo kan pantas. Tapi kenapa dibikin pantas oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena akan kembali kepada diri kita. Nah, agar diri kita dengan 10.000 pantas. Ya, jadi kita antum melepaskan harta, melepaskan energi, melepaskan apapun dalam bentuknya. Sebenarnya antum sedang mengambil sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil rahmatnya, mengambil ampunannya, mengambil keberkahannya dan lain sebagainya. Maka dalam beribadah ketahuilah semua aturan Allah baik perintah maupun larangannya tujuannya untuk maslahat kita sendiri, ya. Apa ayatnya surat Al-Isra? In ahsantum li anfusikum wa in asatum
Falah kalau kalian nurut, ku aslinya balik maring sampean dewek. Ya. Perintah Allah lakukan akan kembali kepada Anda. Larangannya antum jauhi akan kembali kepada Anda. Semuanya. Ya. Allah melarang khamr misalnya. Ya enggak? Allah melarang zina. Zina itu yang paling sekarang dianggap remeh, ya enggak? Oleh kaum muslimin, oleh kaum muslimat. Paling dianggap remeh. Tapi kalau larangan itu sudah mulai dianggap remeh oleh orang Islam, ini muskilah. Saya dapat kasus cerita ya. Awalnya seperti itu, bos zina dengan karyawatinya, ya bos zina dengan karyawati. Tapi karyawatinya ini otaknya jalan, ya. Dizina begitu tidak ngeper dia lapor polisi, ya. Nuduhnya apa? Diperkosa. Istri bosnya tahu. Nah, kira-kira hidupnya bagaikan di neraka enggak itu laki-laki? Iya kan? Datanglah laki-laki ini kantor polisi. Damai baik. Karena enggak mau ribut dengan istrinya. Ya. Anaknya tahu, istrinya tuh kepalanya mau pecah tuh orang. Ya enggak? Polisinya ikut-ikutan. Oh, kalau mau damai ya bisa, Pak. Nah, bisa diatur. Tuh zina kalau mau tahu. Harganya terlalu mahal. Hubungan keluarganya rusak. Padahal paling berapa menit ya, tapi uangnya akan dikeluarkan nanti luar biasa banyak. Ratusan juta dia sudah keluar. Sampai sekarang sidangnya belum selesai. Sebab untuk menyelamatkan nama baiknya. Dan perempuan itu yang dia zina minta terus. Kalau enggak akan ngomong. Dia sapi perah sampai mati itu laki-laki. Ini enggak? Jadi perempuan yang dizina ini begitu butuh uang minta. Kalau enggak saya cerita istri kamu. Kira-kira gimana itu? Sampai akhir hayat nih laki-laki terjebak dalam zina. Jangan dikira zina itu urusan gampang. Nah, rumit dan sangat rumit. Ya, ruwet. Urusannya panjang dan terlalu mahal. Harusnya orang berakal enggak mau. Iya enggak mau karena apa? Urusannya panjang. Atau enggak sampai punya anak misalnya enggak ada sampai anak zina. Ya. Tapi orang tuanya banyak yang kecewa, ya enggak? Mahasiswa, mahasiswi banyak sekali. Begitu hamil di luar nikah, orang tuanya nama baiknya hancur. Terlalu mahal. Kira-kira kalau bukan durhaka apalagi yang seperti itu? Menghancurkan hati orang tuanya. Apa kalau bukan durhaka? Itu durhaka semua. Ya, termasuk uququl walidain minal kabair, termasuk dosa-dosa besar yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya di dunia sebelum di akhirat. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Anak-anak yang seperti itu ketika menyakiti hati orang tuanya apa enggak? Durhaka. Itu durhaka. Jelas, ya. Maka pesan bagi seluruh yang mendengar, baik yang hadir maupun yang gaib. Gaib itu bukan enggak ada ya. Gaib itu di sini enggak kelihatan. Berarti on air ya, on air. Ya, jangan menganggap remeh masalah zina. Apalagi sampai dengan itu Anda menyakiti hati orang tua. Tauhilah itu termasuk durhaka kepada orang tua, dan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang Nabi SAW sampaikan akan disegerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Jadi berpikir dua kali untuk melampiaskan syahwat, lakukan dengan cara-cara yang halal. Ya, saya punya teman SMA itu, masya Allah. Kelihatannya orang Badung gitu ya, Badung cuman SMA, senengnya gelut. Lulus SMA langsung nikah, Pak. Bocah priben ya kan, kerja turun pan dipakani apa gitu. Setelah semakin kesini kita semakin mengerti ilmu, saya baru tahu ternyata dia keluarganya keluarga ulama, anak nakal tapi keluarga ulama. Jadi orang tua ketika tahu anaknya gelagate wis ya senenge nang kamar dikunci, mulai kayak mulai anak sing ora bener kayak ya baliknya mulai telat ora doyan mangan ya, cekelane HP terus mulai. Nah yang seperti ini orang tua harus tanggap. Kon bojo bais percuma ya, antum cari rezeki tapi di waktu itu berzina terus, atau kuliah sekolah mencari ilmu, dalihnya mencari ilmu ya,
Tapi di prosesnya pacaran berzina terus percuma. Ya nyusahna wong tua. Ya suka bojo wis mana pan dadi apa karepe wis. Ya, tetap pendidikan dilanjutkan, tapi jangan sampai anak keturunan kita terjerumus dalam masalah yang satu ini. Waliyadzubillah. Tayyib. Adapun ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an adalah ayat apa? Ayat kursi. Nah, maknanya antum bisa buka kitab tafsir bagaimana mengapa ayat kursi termasuk ayat yang paling afdal di dalam Al-Qur'an. Belajar untuk sering buka kitab tafsir. Tayyib. Kemudian kemarin sudah sampai apa? Diamnya ya. Diam di dalam salat ya. Diam yang panjang. Oh, memotong surat Al-Fatihah, ya enggak? Memotong surat Al-Fatihah dengan zikir ya, ataupun dengan doa, ataupun dengan diam yang lama. Dengan diam yang lama. Kemarin kita sudah bedakan antara imam, makmum dan munfarid. Ya, imam, makmum dan munfarid. Imam dan munfarid hukumnya sama. Adapun makmum hukumnya berbeda. Pertanyaan, ya. Misalnya imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku mentadaburi maknanya dulu lah, ya. Karena bermelu pengajian surat Al-Fatihah, ya. Aku memahami tentang rububiyahnya Allah. Sampai 5 menit Pak, menang Pak. Baca Alhamdulillah Alamin menang nanti 5 menit. Nanti jam wis balik, mono maning urung rampung imam. Ya, wa in qata'aha ghairu ma'mum, imam atau munfarid, memotong surat Al-Fatihah di tengah-tengah dengan zikir yang panjang atau doa yang panjang atau baca Quran yang ayat yang lain yang panjang atau diam yang lama. Sengaja. Kowe mau kasusnya berarti sengaja ora? Sengaja. Sengaja. Lazimahu istinafuha. Wajib baginya untuk mengulangi salatnya. Ya, wajib baginya untuk mengulangi salatnya. La in kana yasir, tapi kalau sedikit tidak apa-apa, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ambil dia Ar-Rahmanir Rahim, tidak sampai 1 menit, ya, cuma berapa detik, sekitar 5 detik, 10 detik dia ingin melanjutkan bagaimana memahami ayat-ayat tersebut. Ar-Rahmanir Rahim, mana Rahman, mana Rahim. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Bedanya apa? Kan sifatnya sama-sama rahmah ya. Sifatnya sama-sama rahmah. Garo mulang garo tafsir-tafsir secuil ya. Jadi majelis tafsir Quran tuh ndak harus judulnya kajian tafsir Quran ayat, ndak harus ya. Ketika kita berbicara tentang fikih kita enggak lepas dari ayat Quran. Silakan bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim apa? Nah, Rahman, umum, rahim. Maksudnya umum ke dudu BPJS apa? Tayyib, Rahman seluruh manusia, angger rahim ke sesama muslimin. Ini salah satu makna. Tapi mana yang kedua juga antum harus tahu. Rahman itu sewazan dengan apa? Ghadban, kaslan. Apa kaslan? Kaslan artinya apa? Malas. Tapi bisa juga pakai kalimat kasal. Kasal juga orang malas. Apa bedanya kaslan dan kasal? Kasal itu malas. Kaslan gue malas. Ya. Malasnya pol. Ya. Jadi wazan fa'lan itu menunjukkan apa? Al-imtila, full. Menunjukkan kepenuhan maknanya. Maknanya nemen gitu loh, maknanya nemen. Fulan ghadib, fulan marah. Fulan ghadban, fulan juga marah. Apa bedanya ghadib dan ghadban? Ghadib marah, ghadban pol. Marahnya itu pol. Terus munjuk. Gue bahasanya. Kenapa diarani munjuk? Antum tahu enggak kenapa wong marah diarani munjuk? Iya bisa aneh. Maksudnya munjuk gue istilah apa loh? Maknanya apa? Munjuk itu ada makna pol dan sesek ya, dan ada makna sesek. Bisa nih coba.
Munjuk. Ini bicaranya munjuk ya. Orang kalau marahnya pol, itu biasanya dadanya sesek. Ya, dadanya sesek, pengen ngamuk, pengen nangis, pengen kabeh dilemparkan semua. Itu kenapa dadanya sesek? Karena asam lambungnya naik, jadi dadanya sesek. Gue cari aku, tapi antum aja percaya, aja percaya. Tapi kembali lagi ya, wazan fa'lan itu menunjukkan penuh Rahman. Allah itu punya, jadi antum punya teman nih, antum kan punya teman banyak ya. Ana sing eman nemen, ana sing eman tok, ya. Ana sing ora eman, ya. Ana sing iya bener juga. Eman aku dua kanca aja aku kayak ampun. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya bukan hanya penyayang, bukan hanya punya sifat rahmah. Tapi sifat rahmanya itu pol. Zat Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah menyayangi. Dan kalau sudah menyayangi pol, ya, itu Rahman. Maksimal. Di level kasih sayang tidak akan pernah dicapai oleh seorang makhluk. Antum menyayangi orang, itu mesti ada maunya. Ya enggak? Mesti berharap sesuatu. Ya, bengi, balik ya, balik. Ya, kerasnya enggak apa gorengan, ya. Mesti ada maunya. Ya, aku enggak tahu maunya apa. Apa misalnya kelambi ini dikumbahna, apa gawekna kopi, macam-macam. Antum maunya kan pirang-pirang, ya. Itu manusia itu kasih sayangnya karena ada maunya, Antum misalnya lagi butuh, ya biasanya nyapa, weh tok. Tapi agar lagi butuh apa? Marani bang sini. Masalah bekaton saya kita bandom ya, pin kabare, ya. Anaknya wis pira, bojone wis pira misalnya. Ya. Kenapa? Karena ada mau. Itu manusia, kasih sayangnya itu wajar lah sifat seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu Rahman, kasih sayangnya tidak seperti manusia. Kasih sayangnya penuh dan tidak akan bisa dibalas oleh kita. Mau kasih ibadah seperti apapun, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya secara zat itu sulit dibayangkan, ya. Tidak akan pernah kita mampu membayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang jatuh dalam hidupnya, bisnisnya masalah, urusan keluarga masalah, urusan pendidikan masalah. Dari jalan yang rumit dan ruwet itu ternyata pelan-pelan Allah giring dia jadi makhluk yang lebih baik. Akhirnya doyan maring masjid, akhirnya belajar baca Quran. Ya enggak? Antum mungkin pernah lihat seseorang, ini termasuk raja judi lah, ya, pengelola judi se-Asia, ya, pengelola judi se-Asia. Kemudian sekarang jadi ustadz. Pernah lihat ya? Sekarang jadi ustadz. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring dia dari dunia sing peteng dedet seperti itu, kemudian sampai dia menemukan cahaya hidayah. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu enggak bisa dibayangkan sama manusia. Hikmahnya terlalu banyak dan caranya terlalu lembut sampai enggak bisa diukur oleh manusia. Itu rahmahnya Allah Subhanahu wa taala itu full, penuh, dan kalau kita tidak bisa meraih itu kebangetan. Ya, kalau manusia tidak bisa meraih seperti itu kebangetan. Antum ketemu orang saja, wonge eman ke bahasa Tegalnya apa? Nyah nyoh, ya, bahasa Tegalnya nyah nyoh. Antum jaluk tuku apa? Nyah, antum jaluk apa? Nyoh, ya, balangna kabeh. Itu baru makhluk pun antum sudah bisa mengatakan orang nyah nyoh. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Antum belum minta sudah dikasih. Ya, antum baru kerentek di hati sudah dikasih. Nah, itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu full, milian, penuh, ya, sampai di level yang enggak akan mampu dibayangkan oleh manusia. Rahim itu bicara tentang wusul, sampai. Jadi anak wong eman tapi ora tau ngrewangi sampean, anak boleh. Anak soalnya orang kenal sih. Ya enggak? Orang sebaik apapun kalau enggak kenal sama antum, kira-kira bantu antum enggak? Ya enggak akan lah. Kenal biore simpan ngrewangi caranya priben. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifat rahmanya itu pasti sampai ke seluruh hambanya.
pansing mukmin, pansing kafir. Ya, jadi ini dari sisi yang lain ya. Kalau tadi dari sisi satu, Rahman dan Rahim umum dan khusus. Sisi yang satu lagi, Rahman dan Rahim ini bicara tentang kualitas dari sifat rahmanya Allah dan sampainya kepada kita. Pasti nyampe. Oleh karena itu, orang yang berputus asa, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa al-qaumul kafirun. Sungguh orang sampai putus asa dari rahmat Allah, dia orang kafir. Mengapa orang kafir? Wong jelas-jelas urip, jelas-jelas dikasih fisik yang sempurna, bisa ngomong berputus asa dari rahmat Allah. Ini kan kebangetan. Ya, ada. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah besar, banyak, mudah dan pasti sampai kepada seluruh hamba-hamba itu Rahman dan Rahim. Kalau manusia kadang wong punya sifat rahmahnya baik, tapi belum tentu nyampe kepada antum. Orang kenal, tidak ada hubungan nasab, ya enggak, dan lain sebagainya. Atau ada orang yang kasih sayang sama antum, eman, tapi emannya kayak mau eman-eman tok, ya secuil, tidak sampai. Tapi Allah Subhanahu wa taala komplit, ya. Sifat rahmahnya sempurna. Sudah rahmatnya besar, banyak dan mudah plus anjuk ke seluruh hamba-hambanya, sampai kepada seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Kan lebih murojaah waktunya wis jam pipen. Toyib, lanjut. Kue yang kaya mau ya imame alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tadabbur sedikit, lanjut ar-rahmanir rahim. Itu kira-kira salatnya batal apa enggak? Tidak, ya. Jadi imam dan munfarid antum dewekan, ya engko bengi salat dewekan. Sambil tadabbur boleh. Ya. Ayat 1 baca berhenti. Ya itu nikmatnya salat malam tuh malah kayak gitu. Ora denteni karo makmum, hari imam kan denteni ya. Telat secuil bae wis delingno. Ya kan. Kalau dan ini kelalen duduk kelalen padahal telat secuil lagi pengen tadabbur. Nah, ini termasuk antum lihat video Syekh Salah Budir ya yang pas baca kemudian salah sedikit. Cuman beliau berhenti sebentar, kemudian mau baca, belum baca wis delingna karo mburine. Kemudian beliau ngasih isyarat kayak gini, tunggu sebentar gitu. Pernah lihat enggak? Nah, lihat ya. Nah, itulah seorang faqih, tunggu. Jadi ketika antum melihat imam salah, secuil, berhenti, sabar dulu sampai batas yang umum. Siapa tahu beliau sedang mengingat sebentar. Siapa tahu sedang mentadaburi ayatnya sebentar, karena boleh. Ya enggak, itu hal yang diperbolehkan. Jangan dikira kelalen atau apa dan lain sebagainya. Jangan langsung. Ya. Karena itu mengganggu konsentrasi imam. Nah, antum kalau sendiri juga nanti sholat sendiri itu jangan cepet-cepet pengen rampung. Ya, kalem baik. Surat yang antum baca pendek enggak masalah. Ya. Ayat yang antum baca mungkin bacaannya enggak terlalu fasih, enggak ada masalah. Tapi jangan sampai tadaburnya bermasalah. Ya, karena itu rohnya yang antum baca, roh ayatnya ya makna yang antum punya di dalam hati. Dari mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mulai dari doa istiftah ya ndak? Doa istiftah antum kalau jamaah kan enggak bisa tadabbur, enggak sempet, ya kan? Kesempatannya kapan? Ya pas salat sunah gue. Salat sunah rawatib, salat sunah qiyamul lail, salat duha dan lain sebagainya. Kesempatan antum tadabbur doa istiftah, tadabbur ta'awud, tadabbur basmalah, tadabbur surat Al-Fatihah. Surat pendeknya pendek enggak ada masalah. Tapi itu kesempatan untuk mentadabburi maknanya. Ya, jangan sampai lewat karena itu yang buat pahala berlipat ganda. Baik. Kalau sedikit tidak ada masalah. Adapun makmum bagaimana? Kalau makmum gimana? Meneng suwe batal ora salatnya? Tidak, ya. Karena makmum pasti banyak diamnya. Lah makmum dengan imam kan bacaannya beda. Ya. Kalau imam harus ada pertimbangan banyak dan sedikit. Kenapa? Karena dia baca. Kalau makmum kan ngikuti. Ya. Kadang antum baca surat Al-Fatihah udah selesai di yang rakaat yang sir ya atau salat yang sir. Antum baca Al-Fatihah sudah selesai. Surat pendek udah selesai. Jebule imamnya durung. Antum meneng enggak berarti? Diam kan? Ya antum baca misalnya surat zuhur, ya antum baca Al-Fatihah, antum baca surat Al-Ikhlas. Ternyata imamnya bacanya apa? Al-Fatihah sama surat
Al-Mulk misalnya, ya lumayan panjang. Lah ngenteni imamnya antum meneng boleh. Iya dah, panjang, ngonengnya lama, bermenit-menit, tapi nggak akan batal. Mengapa? Karena mengikuti imam. Taib. Dan berlebihan dalam tasydid juga makruh, hukumnya makruh. Kemarin kita sudah sampaikan. Atau berlebihan dengan mat juga makruh. Taib, sekarang masalah amin ya. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah waladdallin ya. Amin. Bolehkah dibaca amin? Apa? Amin atau amin? Sing di yang boleh yang mana? Ya, Anda baca beberapa model amin. Tapi bukan amin 01 bukan. Maksudnya bukan itu. Ini adalah beberapa model takmin setelah waladdallin ya. Yang pertama amin. Yang kedua amin. Yang ketiga amin. Yang keempat amin. Yang boleh yang mana, yang enggak boleh yang mana? Keter mesti, ya kan? Sing pertama sing dia mau ya. Baik, tak ecer. Yang pertama amin. Boleh enggak? Ya ini yang masyhur. Ya, ini yang masyhur. Sampaikan di dalam kitab Syarah Al-Muntaha, ma'al mad, dengan a-nya ada matnya. A ya, bukan a tapi ya, a-nya ada matnya. Ini yang masyhur, ini yang terkenal riwayatnya dari para sahabat, dari para ulama tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang kedua apa tadi? Amin. Ada tasydid mimnya ya. Mimnya ada tasydidnya. Ini haram, bukan hanya enggak boleh, haram dan membatalkan salat. Mengapa? Bisane apa bedanya amin karo amin? Mung kacek tok secuil bero le. Limadha? Kenapa? Kenapa? Pimpin, orang tahu diulang kayak gue. Antum kan aja gari murojaah tok ya. Kini materi antum wis apal kabeh asli ini, ya kan? Ini cuma mengulang tok. Hah? Menambah huruf enggak boleh. Kan amin ini terbagian dari Al-Qur'an bukan? Bukan. Tadi enggak ada masalah dengan masalah menambah huruf. Akan tapi apa? Karena maknanya jauh. Ya. Amin ini artinya kata para ulama at-tawajjuh awil qasd, yaitu menuju, sedang bepergian menuju suatu tempat ya, atau lunga ya. Waladdallin, lunga kan orang nyambung ya. Waladdallin, meret orang nyambung ya kan. Waladdallin, amin, semoga Allah mengabulkan. Ini kan doa semua ya. Sedangkan amin itu maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kabulkanlah mulai dari mana? Doanya mulai dari mana surat Al-Fatihah? Antum kalau baca surat Al-Fatihah itu doanya mulai dari mana? Ihdinas siratal mustaqim, ya da, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ya Allah, semoga aku berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang pernah Engkau berikan kepada orang-orang soleh sebelum kami, para anbiya, para sahabatnya, para nabi, para rasul. Ghairil maghdub, jangan sampai jalan orang yang dimurkai olehmu. Yaitu sing keprimen, wong sing dimurkai ku sing keprimen? Sing ngerti tapi ora gelem nglakoni. Jengkel antum. Wis ngerti ora gelem nglakoni, jengkel kan? Iya. Tapi orang ngerti orang nglakoni umum. Ya, wis ngerti orang lakoni, jengkel antum ya. Waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhal ini orang yang tersesat
orang yang sesat. Orang sesat gue sing keprimen? Iya, ya, yang ngamalkan sesuatu tapi tidak ada petunjuk, ya, melakukan sesuatu tidak ada petunjuk. Misalnya apa? Dokter, bukan dokter. Kalau dokter itu sudah ahli, ya, bukan dokter, tukang, ya, tukang atau ahli gigi. Ahli gigi kan bukan dokter ya. Tukang gigi juga bukan dokter. Orang tahu urusan goro gigi sama sekali. Urusannya goro gigine sepeda motor. Ya. Urusannya udah gigine sepeda motor. Suatu hari aku bosen gigi sepeda motor, pan gigine wong bae lah misalnya ya. Buka praktek tukang gigi. Sesat, sudah jaminan sesat. Ya, mengapa? Tapi bukan berarti semua yang begitu sesat. Enggak, maksud anak. Kalau dia tidak punya kompetensi, kemudian mengajar, maka sesat. Ya, berarti dia menyampaikan sesuatu yang tidak ada ilmunya, melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu, ini sesat. Nah, hati-hati, umat Islam ini diajarkan untuk tidak jadi orang yang sesat. Umat Islam itu cirinya adalah sinau, cirinya adalah ilmu, cirinya adalah talabul ilmi. Bukan cirinya itu sibuk dengan urusan duniawi, bukan. Itu bukan cirinya umat Islam. Ya, umat Islam maju itu ketika banyak para ulamanya. Semakin sedikit ulamanya, umat Islam semakin gak akan maju. Meskipun katone mobilnya anyar-anyar apik-apik, ya, tetap mereka mengalami kemunduran. Secara apa? Secara mental sudah pasti. Secara apa? Secara ibadah sudah pasti. Ya, banyak pelanggaran hukum syariat di sana. Ya, semakin banyak orang-orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kemunduran bagi umat Islam. Ya. Semakin banyak orang yang baca Quran tidak tahu maknanya dan lain sebagainya, itu kemunduran. Umat Islam itu cirinya ilmu. Ya. Jadi jangan antum bercita-cita punya kehidupan yang lebih baik daripada menambah ilmu. Itu menambah ilmu itu kehidupan yang paling baik buat seorang muslim. Gak ada jalan yang lain. Ya. Adapun nyari ya sambilan sing bulanane 1 juta 100 juta ya apa-apa gue sambilan tok. Ya. Sambilan, tugas intinya antum bukan itu. Tugas intinya antum adalah talabul ilmi. Sambilan itu nggak harus kecil loh. Biasanya pekerjaan inti sama sambilan gede mana? Gede sambilannya. Ya, bukan berarti orang Islam suruh miskin, bukan, salah besar. Orang Islam disuruh belajar, kemudian mengamalkan ilmunya. Ya, kemudian mencari ma'isyah di dunia ini untuk menghidupi dirinya dengan layak dan keluarganya, atau sampai bisa menolong saudaranya, tetangganya, temannya, mengangkat derajat orang tuanya. Itu matlub, semuanya perintahkan dalam syariat Islam. Tapi ingat, tugas utamanya adalah belajar dan beramal. Itu tugas utama. Sampingannya terserah antum lah. Ya, pan ngulit sampingan apa baik bebas. Pan buka warung boleh, ya, pan jahit kelambi ya oleh, ya, pan buka apotik ya oleh, apa mana yang antum tutul kembang ya oleh, ya, tak cek siji-siji ke, pan buka konter ya oleh, di maning es teh ya oleh, buka pan dandani gendeng ya oleh, ya, sambilan antum itu semua sambilan. Antum mau cari keuntungan berapapun tafadhol, tapi jangan lupa itu bukan tugas utama. Jangan sampai kemudian sibuk itu kelalen dengan tugas utama. Nah, ini berarti rawan dia mengucapkan surat Al-Fatihah tapi tidak mengamalkannya. Berdoa supaya enggak jadi orang tersesat, sinau be ora gelem. Ya, ini namanya dusta, ya. Tadi amin. Oh ya, amin tadi maknanya adalah menuju, pergi, ya, amma ya ummu, ya. Qasidin. Wa yajuzu al-qasr wal imalah. Boleh juga dibaca amin. Itu boleh, a-nya tidak ada matnya. Itu boleh, ya. Jadi misalnya antum kan sering dengar, Mas, makasih ya wis nulungi, moga-moga jenengan hidupnya penuh dengan keberkahan. Amin. Biasanya kayak gitu kan antum bilang kan. Moga-moga sampean cepet dengan momongan. Amin. Ya kan? Antum aja mempraktekkan loh sehari-hari. Iya kan? Moga-moga perjalanannya lancar ya Mas. Amin. Antum A-nya panjang enggak? Enggak bisa nih pertanyaannya aku. Padahal antum belum tahu hukumnya tapi melaksanakannya. Ya enggak? Iya, karena itu memang pada asalnya A itu tidak ada matnya. Tapi untuk membaca amin pada setelah waladhdallin itu dikasih mat yang masyhur. Adapun tidak ada matnya, antum baca amin itu boleh.
Ya, sebagaimana kita dalam sehari-hari didoakan oleh orang untuk baca amin, amin, amin dan lain sebagainya itu boleh. Atau amin. Antum pernah dengar A-nya dibaca imalah ya, amin. Biasanya orang-orang iya, barat laut, barat daya. Barat laut atau barat daya. Ya, mengatakan amin. E-nya adalah imalah pakai e ya. Itu juga boleh ya. Jangan katakan bid'ah ya, itu boleh ya. Amin boleh ya. Amin boleh. Amin juga boleh ya. Yang enggak boleh adalah tadi apa? Amin. Juga yang enggak boleh juga amin atau amin. Nah, makanya amin itu harusnya i-nya 2 karena dia aminnya i-nya 1 jadi kalah jadinya. Seliwat ke si wis rampung aja di anu mana ya. Amin. Kalau enggak ada matnya, minnya juga ada matnya, a-nya enggak ada matnya. Artinya apa? Artinya aman. Artinya aman. Maknanya berbeda, enggak cocok ya, maknanya berbeda. Ya, jadi antum kalau didoain orang jangan bilang amin, amin, amin. Opo? Aman, 86. Ya orang cocok. Orang nyambung. Iya di rumah lagi bocah kepribadian sih paham orang lagi didongakkan wong tua ka. Oman amin. Ya. Amin. Nggih, amin gitu ya. Wa huwa ismu fi'lin ya, amin atau amin ini isim fi'il golongannya ya. Bimakna istajib, maknanya adalah ya Allah kabulkanlah. Mabniyah, dia tidak bisa berubah jadi amun, enggak bisa. Ya, jadi aman juga tidak bisa. Dia amin, nunnya akan selalu sukun. Ya, nunnya akan selalu sukun. Jadi antum jangan mencari tasrifannya amin, aminun, aminin atau aminan, tidak bisa. Dia amin, nunnya selalu sukun. Nunnya selalu sukun. Jadi kalau di tasydid mimnya maka salatnya batal. Oh iya, salatnya batal karena tadi maknanya apa? Maknanya tidak dikandung di dalam salat. Ya, di dalam salat tidak ada zikir yang maknanya amin itu enggak ada. Ya, dolan, metu, lunga, merat tidak ada. Jadi tidak ada rukhsah di sana. Kalau dia mengatakan itu salatnya langsung batal. Persis seperti orang yang berkata dengan perkataan di luar salat. Dan berkata dengan perkataan di luar salat ketika Anda sedang salat itu membatalkan salat, sengaja atau tidak sengaja sama aja. Ya. Adamuhu wa sahwuhu wa jahluhu, sama sami mawon, sengaja orang sengaja apa orang ngerti, aku orang ngerti sama. Ya. Karena dia mendatangkan perkataan di luar dari zikir-zikir yang ada di dalam salat. Jangan aminnya amin ya, perkara sepele. Akan tapi maksud sepele itu kecil ininya apa kesalahannya, cuma nambah tasdid saja, tapi efeknya besar ya, efeknya besar menyebabkan salatnya menjadi batal. Nah kemudian amin saya juga sering saksikan banyak orang yang aminnya orang muni ya, waladhdallin menang bae Pak, menang atau alon amin ya. Saya tahu ini termasuk fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala ya. Beliau berpegang pada sebuah hadis yang tadi ya, bahwasannya salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu baca aminnya munkhafid, baca aminnya lirih. Wa qala Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, kuntu asma'ul a'immah. Nah, ini pentingnya belajar bukan hanya riwayatnya para sahabat tapi juga para tabi'in. Ya. Karena para tabi'in itu ngambil dari para sahabat. Kuntu asma'ul a'imah, saya sudah dengar imam-imam dari golongan para sahabat yang saya temui. Baik zamannya Ibnu Zubair maupun setelahnya sama, yaquluna amin. Imam pasti baca amin dengan jahar, wa man khalfahum amin juga. Makmumnya pun membaca amin dengan jahar, dengan kuat dan lantang. Hatta inna lil masjidi lalajjah,
Di masjid ini saking orang baca aminnya banyak, seakan-akan masjid ini gemuruh ya, masjidnya itu bergemuruh. Gemuruh itu persis seperti suara apa? Antum di laut dengarkan suara ombak, kan berisik ya. Ombak. Ya itulah masjid itu ketika membaca waladhdallin amin, itu masjidnya bergemuruh. Ramai, terdengar dari luar, sangat jelas ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'ati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rawahu Daruqutni wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa qala annahu ala syarti syaikhain. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai membaca waladhdallin, selesai membaca ummil Qur'an, rafa'a sautahu, beliau mengangkat suaranya tuh. Ya, berarti dibaca dengan keras. Wa qala amin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam baca amin dalam kondisi dari imam, dalam kondisi menjadi imam. Beliau baca amin dengan lantang, jelas dan keras. Dan sunnah membaca amin ini untuk imam dan makmum. Jadi bukan hanya untuk makmumnya saja atau imamnya saja. Kadang imam merasa makmum wis maca nyong ora perlu ndak ya. Atau imam wis maca amin makmumnya ndak perlu tidak. Azhar dari para sahabat menunjukkan imam dan makmum semuanya membaca amin. Maka kesimpulannya adalah mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad, fatwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam masalah ini sama. Ya, yang ada khilafiyah itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sedikit ya antara imam dan makmumnya saja. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sama dalam masalah ini. Ini juga pelajaran. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini banyak fikih yang pendapatnya sama. Ya, banyak fikih yang pendapatnya sama. Jadi cocok ya kalau kita berdampingan dengan Syafi'iyah itu sebenarnya enggak rumit. Tidak rumit, berbeda dengan berdampingan dengan Malikiyah, berdampingan dengan Hanafiyah itu sedikit masalahnya lumayan. Tapi kalau dengan Syafi'iyah itu hampir tidak ada. Ya sedikit sekali. Perbedaan dengan Syafi'iyah itu sedikit. Perbedaan fatwa Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu sedikit. Karena mereka cara berdalilnya mirip. Ya, berpegang kepada Quran, berpegang kepada Sunnah dan fatwa sahabat. Ya, dan juga mereka memperhatikan amalannya generasi salaf. Mereka juga mengumpulkan fatwa para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi tidak heran kalau pendapatnya rata-rata sama ya. Dan antum melihat ya orang-orang yang biasanya mengikuti fatwa Syafi'iyah baca aminnya banter-banteran biasanya. Ya enggak? Amin. Ini mereka ingin menerapkan, tapi jangan sambil guyonan. Tapi kalau kebanyakan sambil bercanda ya. Itu yang tidak betul. Pada asalnya membaca amin ini merupakan hal yang disyariatkan. Dijelaskan dalam kitab Kasyaful Qina bahwasannya ada dua riwayat memang. Yang satu riwayatnya Sufyan, yang satu riwayatnya Syu'bah. Imam Bukhari mengomentari masalah ini. Ya. Tapi pada ngantuk kesuwen apa ya? Imam Bukhari mengomentari masalah ini. Ya. Kata Imam Bukhari, riwayatnya Sufyan itu lebih kuat daripada riwayatnya Syu'bah atau kebalik. Intinya riwayat yang menjaharkan amin ini lebih kuat daripada riwayat yang mensirkan amin. Ini perkataan Imam Bukhari. Dan ini juga jelas sebelum beliau ini juga fatwanya Imam Ahmad ya. Jadi secara hadis memang lebih kuat yang menyampaikan amin secara jahar. Maka kita hendaknya mengamalkan sunnah sesuai dengan yang dikuatkan oleh para ahlul hadis. Imam Ahmad ahlul hadis, Imam Bukhari juga ahlul hadis, Imam Syafi'i pun juga ahlul hadis ya. Mereka semua sepakat bahwasannya imam dan makmum jahar membaca amin tanpa ada keraguan. Ya, bahkan itu menjadi syiarnya jamaahnya umat Islam kaum muslimin ketika salat berjamaah membaca amin dengan lantang dan jelas. Tayyib. Kita cukupkan pembicaraan tentang amin, apalagi sidangnya sudah selesai dan keputusannya sudah ya, kemenangan untuk siapa? Tayyib. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan Pak. Tayyib. Terus
Rakaat ketiga. Imamnya itu kan udah Allah Akbar, kita masih ya akan gimana? Taib, sudah mau rukuk ya? Imamnya merukuk ya? Jadi cepat imamnya itu terlalu cepat. Taib. Itu persis seperti syariat ketika kita menemui salat dan imamnya dalam kondisi rukuk. Ya, maka Al-Fatihahnya kita baca dulu apa langsung rukuk, Pak? Langsung ya, mirip seperti itu. Ya, jadi gugur Al-Fatihah makmum ketika imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Sama seperti kita misalnya Al-Fatihah selesai duluan. Pada asalnya diam yang terlalu lama membatalkan salat. Ya enggak? Tapi jadi enggak batal. Kenapa? Karena imamnya belum selesai baca Al-Fatihah. Jadi dalam salat berjamaah itu makmum lebih banyak rukhsahnya memang. Ya. Terkadang kita terlalu cepat baca Al-Fatihah, diamnya panjang, enggak batal. Karena apa? Imamnya belum selesai baca Al-Fatihah. Tapi terkadang kita sudah kita belum selesai baca surat Al-Fatihah, imamnya sudah selesai. Rukhsah buat makmum dan gugur kewajiban surat Al-Fatihahnya, kemudian segera mengikuti imam. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas ya. Baik, satu aja pertanyaan, jangan banyak-banyak. Kita insyaallah lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.